Merasa saat kau datang kembali, meski aku mencoba bertahan dan hindari. Mengapa kau datang mengganggu lagi di saat berada di sisiku? Ku sadari meski bintang bersinar di langit indah, aku tak akan mampu menggapai sinarnya. Dirimu kan selalu di sana dengan
Jangan engkau bersedih, jangan engkau cemberut. Apapun masalah, apapun ujian, hadapilah dengan senyuman. Jangan salahkan aku, jangan salahkan Tuhan, karena itulah tantangan hidupmu, harus kau hadapi semua. Tiada gunanya kau meratapi diri, menyesali yang telah terjadi. Lebih baik sekarang bangkitkanlah hatimu, melangkahlah dengan semangat tinggi. Tiada artinya kau merasa terpuruk kalah dengan keadaan ini. Lebih baik sekarang mantapkanlah hatimu, melangkahlah dengan percaya diri. Bismillah saja hidup kita tetap baik. Alhamdulillah tak ada yang sia-sia, selama kita tetap tulus dan ikhlas. Tak ada beban yang akan menyiksa hati. Dari kawasan Villa Kosambu, Kota Bima, 102,4 FM. Radio Planet DMC. Radio Planet DMC, The Power Music Station. Sedang mendengarkan Planet DMC 102,4 FM. Baik, selamat siang kembali. Kami pancar luaskan dari ketinggian Villa Kosambu di Jalan Pier Tendean, Kelurahan Mande, Kota Bima. Hai, 102,4 Radio Planet DMC FM. Kembali menyapa Anda siang hari ini untuk di gelaran serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024. Ya, Anda bisa menyaksikan live streaming kami di laman Facebook kami di Salaja Media, atau juga di TikTok kami Salaja Media, dan juga di website kami salajamedia.com. Selamat siang untuk Anda semua. Sudah di jam 14.49 menit. Sudah mulai perhitungan ya di beberapa TPS di wilayah Kota Bima. Baik, Salaja People, untuk Anda yang menyaksikan kami, terima kasih di live streaming kami serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024. Kami masih menayangkan secara langsung live report juga dari beberapa TPS yang ada di Kota Bima, dan kali ini kami akan
Ya, ada rekan kami yang akan melaporkan secara langsung dari TPS 01 Kelurahan Paruga, Kota Bima. Baik, Yun laporkan untuk di TPS 1 untuk Kelurahan Paruga, Kota Bima, dan kita mulai perhitungan untuk gubernur dan wakil gubernur, dan insya Allah akan dilakukan beberapa saat lagi. Kita mulai ya. Ini masih terlihat masih segel kotak surat suaranya ya. Bisa dipotong. Dan pembukaan kotak suara untuk melakukan perhitungan surat suara bagi gubernur dan wakil gubernur. Kan war-war pasti. Tapi kan harus kelihatan kaki ke, masa harus angkat gini? Terus aja. Untuk hitung. Iya, satu aja. Kamu tidak tede. Kalau Aris tadi tede. Aris teh ini. Iya, mau lo nanti kali itu ya. Enggak bukti apa-apa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mendengarkan bukan pencoblosan ya, tapi perhitungan kartu suara. Panas. Nomor 2. Siapa semua? Kita kalau sama Ken. Kalau kita lihat betul. Dia sini pertama kita kan. Satu, garis nomor 21. Nomor 2. Sah. Satu. Nomor 3. Sah. Nomor 3. Sah. Baik, untuk diperingatkan kembali, kita tadi mempunyai DPT sekitar 540 sekian, dan yang Nomor terdaftar 3. saat ini yaitu yang sakit maupun yang disabilitas, udah kita tangkap masing-masing, dan ya pastinya perhitungan ini sampai dengan selesai ya. Baik, terima kasih. Baik, hai 102.4 Radio Planet DMC FM. Kita masih bersama untuk di live streaming kami di serba-serbi pencoblosan Pilkada 2024. Sudah mau siap-siap dan juga sebagian ya sudah masuk di perhitungan suara untuk Pilkada 2024 Kota Bima. Baik, di beberapa TPS DMC Pol, seperti juga yang Mbak Yuyun tadi, sudah ada pembukaan kotak surat suara. Ya, baik, kita akan ke TPS 02 Manggemaci kembali. Baik, selamat menyaksikan video yang kami sampaikan. Ini adalah suasana penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Manggemaci, di mana sejak jam 14.00 sudah memulai penghitungan suara. Antusias warga juga masih berada di sekitar TPS 02 Kelurahan Manggemaci. 3. Dua. Tiga. Tiga.
Tiga. Satu. Dua. Baru satu nak. Satu. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Persiapan apel. Pemimpin apel memasuki lapangan apel, langsung mengambil alih pasukan. Namun, apel siaga pemilihan serentak nasional tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Hormat! Dan tegak! Dan
Apakah saudara-saudara siap mensukseskan pilkada? Sekali lagi, apakah saudara-saudara semuanya siap mensukseskan pilkada? Bekerja dengan jujur, aman, dan tertib, sehingga pemilu yang kita harapkan dapat dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, dan Di dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan di dalam bilik suara tersebut, kemudian menggunakan hak pilihnya di dalam bilik suara. 3 jenis logistik yang akan diterima pada saat teman-teman pengawas TPS hadir di TPS pada pagi hari ini. yang pertama salinan DPT, DPTB, dan kemudian Tidak ada logistik pemilu dan pemilihan yang menyebutkan ada istilah. Status. Jadi diingat ya. Oke, sudah dikasih ya. Oke, terima kasih. Gelaran serba-serbi. Ya kami
Ya, kita masih bersama di gelaran serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024 dan kita akan kembali melihat lagi video yang dikirimkan oleh rekan kami dari TPS 002 Kelurahan Mangge Maji. Selamat menyaksikan. Ya, untuk aturan dari KPU bagaimana memegang pertama kita gubernur dan wakil gubernur. Tapi akhir masih disegel saksi masih disegel ya. Hormati. Membuka langsung Tiara nomor pila 1 misal. Kalau ketua cara etana kepada saksi ge langsung menyangka saksi ge sepuluh hati bisa gana. Bismillahirrahmanirrahim. Di loko ya. Nomor urut 3. Satu. Tiga. Taruh deh foto. Tiga. Taruh deh gambar ya. Tiga. Bari bola balik lalu ni anu le tei. Kandu anu. Tiga. Ya. Man. Tiga. Live banget sih, Bang. Dua. Iya, benar ulo tadi. Satu. Ya. Tiga. Dua. Tiga. 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 Ya. Dua. Tiga. Baik, selamat siang untuk Anda semua, hai, yang menyaksikan kami di laman Facebook kami di Selaja Media maupun yang menyaksikan kami di
website kami di salajamedia.com. Anda masih bersama kami di Radio Planet DMC FM juga. Anda bisa mendengarkan kami di 102.4 di live streaming kami juga. Ya, lewat radio streaming juga bisa di People. Untuk Anda yang saat ini di gelaran serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024 ya, saat ini masih sedang perhitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kota Bima, dan masih ya perhitungan suaranya adalah tingkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Jadi untuk perhitungan suara wali kota masih menunggu selesai perhitungan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Baik, setelah Anda menyaksikan yang sudah kami sampaikan pada Anda tadi di beberapa video dari TPS 003 Kelurahan Sadia, kemudian juga di TPS 02 Kelurahan Manggemaji, ada juga laporan dari TPS 01 Kelurahan Paruga. Ya, banyak maaf untuk Anda Salaja People atas keterbatasan kami juga, kami tidak bisa mengcover semua TPS yang ada di Kota Bima. Tapi setidaknya kami bisa memberikan sebagian ya dari rangkuman beberapa TPS yang bisa kami jangkau dengan terbatasnya kru kami, terbatasnya tim kami, jadi harap maklum. Dan kami masih akan menayangkan perhitungan suara. Kalau secara real count ataupun quick count juga belum ada yang di-upload, jadi belum bisa kami informasikan. Dan untuk Anda yang saat ini juga sedang melihat dan menyaksikan langsung perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB yang sedang berlangsung di beberapa TPS. Baik, selamat siang untuk Anda. Kami masih akan berbagi informasi dan juga apa saja yang terjadi di wilayah kita di Bima Dompu yang saat ini, seperti juga yang terjadi di satu kabar duka untuk Anda semua yang terjadi di Kabupaten Bima, bahwa ada peristiwa nahas yang terjadi ya, Ketua KPPS di Desa Waduwani, Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima yang ternyata diserang oleh seseorang saat bertugas melakukan pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024. Ya, salah seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS 02 yang berinisial AD saat ini tadi di Desa Waduwani, Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima, NTB pada Rabu tadi di 27 November 2024 hari ini memang dibacok oleh seseorang saat sedang bertugas melakukan pemungutan suara di Pilkada Serentak. Dan akibatnya Ade ini harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, Kepala Satuan Reskrim Polres Bima, Ibtu Abdul Malik juga menjelaskan, terduga pelaku yang memang membawa kartu undangan memilih sehingga diizinkan masuk ke TPS, yang kemudian melakukan pembacokan. Dan ini salah satu kabar duka ya, setelah banyaknya jasa yang dilakukan oleh KPPS dan ya tingkat stres yang tinggi kalau saya bilang ya, terlalu sibuknya mereka, dan di tangan KPPS lah sebenarnya suksesnya pilkada ini, dan kita berharap tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu kabar duka untuk kita semua lah ya, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh kepolisian. Kita serahkan semua kasusnya ke kepolisian. Baik, selanjutnya untuk perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB serta juga wali kota Bima dan wakil wali kota Bima, kita akan menunggu laporan live report dari rekan-rekan kami yang bertugas di TPS masing-masing untuk kemudian bisa kami share untuk Anda semua. Ya, mudah-mudahan juga Anda akan sabar menunggu ya hasil perhitungan suara hari ini. Ya, untuk diketahui untuk Anda Salaja People, dan di Kota Bima sendiri ada 218 tempat pemungutan suara se-Kota Bima, dan ini ada terdiri dari 1.526 kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ya, mereka
Begadang, bayangkan Begadang mungkin dari kemarin-kemarin sudah bekerja keras untuk hari ini, sesuatu yang kita tunggu ya di hari pencoblosan Pilkada serentak hari ini di 27 November 2024. Kita akan melihat bagaimana masa depan Kota Bima ke depan dalam 5 tahun. Pemimpin siapa yang menjadi pilihan rakyat Kota Bima yang mudah-mudahan akan membawa Kota Bima ke arah yang lebih baik. Selamat siang, terima kasih untuk Anda yang menyaksikan kami di laman Facebook kami di Selaja Media. Untuk Anda juga yang mengupload dan melihat kami di website selajamedia.com. Yang melihat juga di TikTok Selaja Media, terima kasih. Mudah-mudahan Anda selalu diberkahi. Kita masih menunggu informasi dan juga kabar ya dari rekan-rekan kami yang tersebar di beberapa TPS yang ada di Kota Bima. Untuk informasinya, Selaja People, di Kota Bima sendiri ada 218 TPS. Dan ini ya, Pilkada dan pemilihan gubernur maupun wakil gubernur NTB dan juga wali kota Bima dan wakil wali kota Bima ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur. Ini ada di tanggal 1526 kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ada 25 orang PPK dan ada juga 123 PPS Kota Bima di Municipal. Baik, untuk Anda, kita masih menunggu laporan dari rekan-rekan kami yang ada di beberapa TPS di Kota Bima. Kita juga menunggu hasil quick count maupun real count dari beberapa lembaga perhitungan suara cepat ya. Ya, ada beberapa real count yang bisa mungkin Anda unduh. Ada kedai kopi. Ya, ada lembaga survei kedai kopi. Ini juga menjadi satu-satunya lembaga yang terdaftar di KPU NTB untuk menggelar perhitungan cepat pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Sementara dalam perhitungan quick count ya, perhitungan cepat, lembaga survei kedai kopi juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu NTB untuk memastikan independensi dan juga akurasinya. Untuk Pilgub NTB 2024, Selaja People, ada diikuti 3 pasangan calon, ada Siti Rohmi Jalila dan Musafirin, kemudian ada Zulkifli Mansah dan Suhaili FT, kemudian ada Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Kita menunggu ya hasil dari perhitungan suara yang untuk wilayah Kota Bima kali ini. Di posisi mana? 01 kah, 02 atau 03 yang akan berkompetisi meraih suara terbanyak di Pilgub NTB untuk wilayah Kota Bima. Nanti pastinya untuk pemilihan perhitungan suara wali kota dan wakil wali kota, kita akan menunggu setelah selesai perhitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Baik, kita akan menjelang untuk azan asar wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Kita akan dengarkan dulu azan asar ya untuk wilayah Kota Bima dan sekitarnya dari Radio Planet DMC FM. Baik, selamat sore. Sudah sore ternyata dia sudah di jam 3:18. Kita dengarkan dulu azan asar untuk wilayah Kota Bima dan sekitarnya.
Hei, lagi ngelayain apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko Harapan Baru Elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Jangan engkau bersedih, jangan engkau cemberut. Apapun masalah, apapun ujian, hadapilah dengan senyuman.
Baik, selamat sore. Kami masih bersama di gelaran serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024. Hai, untuk Anda yang masih menyaksikan kami masih setia bersama kami di laman Facebook kami di Selaja Media maupun di TikTok kami Selaja Media atau juga di website kami selajamedia.com, dan Anda juga yang mendengarkan kami di radio kami di Radio Planet di MCFM di 102.4. Selamat sore. Masih perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di di semua TPS yang ada di Kota Bima. Ya, untuk real count maupun quick count ini masih kita tunggu juga, belum ada hasil yang kemudian update ya, belum ada updatean terbaru. Untuk Anda juga yang ingin melihatnya bisa mengunduh di link di laman KPU Komisi Pemilihan Umum atau juga di beberapa lembaga quick count ya yang mencoba untuk ada beberapa lembaga survei yang melakukan survei juga, termasuk lembaga survei quick count. Ada juga untuk NTB sendiri ada 3 lembaga ya, yaitu ada Lembaga Survei Indonesia LSI, kemudian Lembaga Survei Kedai Kopi, dan juga Pusat Polling Indonesia atau Puspol. Ya, ketiga lembaga survei ini sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum NTB, yang kemudian juga diminta untuk merilis hasil survei ataupun hitung cepat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024. Ya, saat ini masih perhitungan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan masih dilakukan di semua TPS ya secara serentak di Kota Bima. Kita masih akan menunggu dan selesai perhitungan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, baru kemudian akan ada perhitungan suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2024. Baik, selamat sore untuk Anda yang sudah menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Pastinya sudah harus ya, karena memang kewajiban kita untuk melaksanakan sholat asar di sore seperti ini. Ya, untuk cuaca sendiri di wilayah Kota Bima sudah diguyur hujan dan alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an, dan insya Allah hujan ini pembawa rahmat ya, yang mudah-mudahan juga merahmati Kota Bima dan kita semua untuk hari ini di Pilkada serentak di 2024. Kita akan memilih pemimpin terbaik yang insya Allah akan memimpin Kota Bima di 5 tahun ke depan. Selamat sore untuk Anda semua. Hai, yang masih menyaksikan kami di laman Facebook maupun di TikTok kami Selaja Media maupun di website kami di selajamedia.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya berdoa semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan pastinya euforia Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia hari ini membawa satu cerita yang menarik untuk Anda juga, bagaimana kebersamaannya bersama keluarga untuk sama-sama menuju ke tempat pemungutan suara hari ini. Kemudian juga bisa mengupload ya kenangan Anda di 2024 ini dengan menunjukkan jari Anda yang berwarna ungu. Selamat sore semuanya. Kita masih akan berada di serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024. Dan masih bersama Niar juga di sini dan beberapa kru yang masih setia bersama kami melaporkan juga dari beberapa tempat pemungutan suara yang ada di seputaran Kota Bima. Ya, Kota Bima sendiri dia Selaja People ada 5 kecamatan ya yang tercangkup, yaitu di Kecamatan Asakota, kemudian ada Kecamatan Rasanai Barat, Kecamatan Rasanai Timur, Kecamatan Raba, dan Kecamatan Bunda. Dan kita akan menunggu hasil quick count, hasil quick count atau juga hasil perhitungan suara. Kami masih menunggu rilis secara quick count untuk 3 lembaga survei yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat. Ada 3 lembaga survei yang terdaftar dan sudah mendapatkan sertifikat dari KPU NTB untuk melakukan hasil jajak pendapat dan juga hitung cepat atau quick count untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2024.
Ya, Salaja People, kita akan menyaksikan kembali video yang bisa kami putarkan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Proses penghitungan suara di Pilkada Serentak tahun 2024 hari ini saya berada di TPS 003 Kelurahan Sadia, di mana proses penghitungan suara juga sudah dimulai semenjak pukul 2 waktu Indonesia Tengah, 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan kita lihat beberapa petugas lagi menghitung untuk proses penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Sadia untuk hari ini di pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Satu sah. Satu sah. Baik, selamat sore Salaja People. Kita masih bersama di serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024 dan ada video video yang dikirimkan oleh rekan kami dari TPS 03 Kelurahan Sadia. Baik, untuk selanjutnya, hai, kita masih ada di serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024. Kita akan menyaksikan kembali video dari TPS 01 ya, Kelurahan Mande. Proses penghitungan suara yang sementara diselenggarakan di TPS 001 Kelurahan Mande 1, dan ini adalah penghitungan suara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB di tahun 2024 yang baru saja dimulai. Sekali lagi, ini adalah
di TPS 001 Kelurahan Mande yang lokasinya itu berada di Aula 2 SMK 2 Kota Bima. Enggak ingat. Baik, selamat sore. Hai, Selaja People. Anda masih menyaksikan kami di serba-serbi pencoblosan pilkada Kota Bima 2024. Setelah yang kita menyaksikan ya dari satu video yang rekan kami dapatkan di TPS 01 Kelurahan Mande, dan ini adalah salah satu TPS dari salah satu calon wali kota Bima nomor urut 01, yaitu Haji Arahman Haji Abidin. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan, masih setia dengan kami di sini di Selaja Media.
Salajamedia.com hadir untuk menjadi sumber informasi dan hiburan yang dapat diandalkan dengan fokus pada kualitas konten yang disajikan. Platform digital ini berafiliasi pada Kosambo Manajemen Group di bawah payung PT Swara Dharma Media Citra. Salaja News, sajian berita dalam bentuk video dan tulisan. Salaja Vlog, video eksplorasi wisata, budaya dan kuliner. Salaja Komedi, video parodi komedi berbahasa Bima disertai teks translate bahasa Indonesia. Salaja Musik, produksi musik dalam bentuk lagu, cover lagu, original soundtrack, backsound dan video klip. Salaja Event dan Streaming, jasa live streaming dan live report menggunakan multi kamera. Salaja Production, produksi film, video dan audio iklan, video profil dan event organizer. Salaja Radio Streaming, siaran reguler dan streaming radio Planet di MC 102,4 FM. Salaja Podcast, mengulas tentang beragam peristiwa yang viral dengan menghadirkan narasumber terkait. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh, barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu? Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon inoa, sponji, dan
respon biasa, juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai.
Baik, selamat sore Salaja People. Hai, kita masih di gelaran serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024 dan saat ini sedang berjalan ya perhitungan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2024. Ya, untuk beberapa TPS yang ada di Kota Bima sedang melakukan perhitungan suara pilgub surat suara pemilihan gubernur NTB dan kita masih menunggu laporan dari beberapa rekan kami yang ada di beberapa TPS yang tersebar di beberapa TPS yang ada di Kota Bima. Baik, selamat sore. Kami akan melihat dulu hasil quick count Pilgub NTB 2024 dan ini adalah versi dari lembaga survei Kedai Kopi. Ya, update quick count ini berdasarkan data yang masuk ya, Salaja People, ada 70,75% pada Rabu 27 November 2024 di pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan hasilnya adalah hasil sementara quick count Kedai Kopi Pilgub NTB 2024. Yang pertama, Rohmi Firin dengan suara 28,87%. Kemudian ada nomor 2 Jul Uhel dengan perhitungan suara 30,70%. Dan yang selanjutnya Iqbal Dinda dengan suara terbanyak ya 40,43%. Ini dari data yang masuk dengan suara 70,75%. Baru sekian ya, baru 73. Dan ini masih unggul ya. Unggul adalah lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Sebentar. Baik, ini hasil quick count Pilgub NTB dengan dari sumbernya Tribun Lombok yang kemudian hasil rilis dari quick count dari lembaga survei Kedai Kopi. Ada Rohmi Firin dengan 28,77%, kemudian Jul Uhel dengan 30,63%, selanjutnya ada Iqbal Dinda dengan 40,60%. Dan ini dari hasil data yang masuk ya dari 70,75%. Ini di pukul 15.30 di hari Rabu 27 November 2024 hari ini. Ya, Salaja People, metode pengambilan sampel ini secara acak dengan mempertimbangkan penyebaran pemilih di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Kemudian juga pemilihan TPS juga diambil secara acak dengan jumlah yang berbeda di tiap kabupaten dan kota berdasarkan jumlah pemilih. Dan jumlah 400 TPS di masing-masing tersebar di Kabupaten Bima ada 38 TPS, kemudian di Kota Bima 12 TPS, di Kabupaten Dompu 19 TPS, kemudian di Kabupaten Sumbawa 38 TPS. Selanjutnya juga dari Kabupaten Sumbawa Barat 11 TPS, Kabupaten Lombok Timur 101 TPS, Kabupaten Lombok Utara 19 TPS, dan dari Kabupaten Lombok Tengah 79 TPS. Selanjutnya Kabupaten Lombok Barat 53 TPS dan Kota Mataram 30 TPS. Baik, itu dia lembaga survei Kedai Kopi yang sudah merilis quick count Pilgub NTB 2024 dengan data yang baru masuk ya 70,75% dan masih dengan suara yang unggul ya, yaitu lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Iqbal Dinda yang unggul dengan 40,43%.
Baik, kita masih menunggu karena perhitungan suara juga masih berlangsung di wilayah seluruh NTB. Kita akan menunggu suara hasil quick count yang dirilis oleh beberapa lembaga survei yang ada di NTB. Ya, untuk Anda ketahui ada 3 lembaga survei yang sudah boleh melakukan hasil jajak pendapat dan juga hitung cepat atau quick count pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB yang sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat dari Komisi Pemilihan Umum NTB. Ada 3 lembaga survei yang sudah mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan jajak pendapat dan juga quick count. Dan ada juga yang hanya melakukan quick count ya. Ketiga lembaga ini disebutkan oleh Ketua KPU NTB Muhammad Huwailid, yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI, kemudian Lembaga Survei Kedai Kopi, dan selanjutnya Pusat Polling Indonesia atau Puspol. Dan dengan demikian sudah terdaftar ya ketiga lembaga survei ini dan diperkenankan menyampaikan hasilnya. Seperti yang kami sampaikan, yang diupdate dari tribunlombok.com, ya, sudah naik suara yang masuk, data yang masuk sudah 76% sekian. Dan ini masih kita akan merilis quick count-nya, hasil dari perhitungan suara yang masuk berdasarkan hasil quick count dari Pilgub NTB versi dari Lembaga Survei Kedai Kopi. Yang dari pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, update sementara dari Lembaga Survei Kedai Kopi yang kami lansir dari tribunlombok.com, ada pasangan calon nomor urut 3, lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri atau Iqbal Dinda yang unggul dengan 40,43%. Kemudian disusul pasangan calon nomor urut 2 Zulkifli Mansa Suhaili FT dengan 30,70%. Kemudian paslon nomor urut 3 Siti Rohmi Zalila dan Musafirin dengan 28,87%. Ya, data sementara yang masuk Salaja People baru 70,75%, dan kita masih menunggu ya. Ya, dengan metode pengambilan sampel secara acak, dan ini juga mempertimbangkan penyebaran pemilih di seluruh kabupaten dan kota di NTB, sementara juga pemilihan TPS-nya diambil secara acak dengan jumlah yang berbeda di tiap kabupaten dan kota berdasarkan jumlah pemilih. Itu dia hasil dari quick count Pilgub NTB 2024. Masih kami menunggu jalannya perhitungan suara untuk di wilayah Kota Bima yang saat ini sedang berlangsung sengit. Ya, kita berharap apapun hasilnya nanti, mudah-mudahan ini adalah yang terbaik dan yang pasti bisa menyatukan seluruh warga NTB ya dalam satu naungan gubernur dan wakil gubernur terbaik yang kemudian menjadi pilihan masyarakat NTB. Dan di Kota Bima sendiri kita masih akan menunggu ya laporan dari beberapa rekan kami yang ada di sebagian TPS yang tersebar di seluruh Kota Bima. Baik, untuk Anda masih bersama Niar di sini, kita masih menyaksikan serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024. Sabar sebentar ya, setelah perhitungan suara, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, kita akan menunggu perhitungan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima 2024. Ya, dari 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang berkompetisi, ada nomor urut 01 Haji Rahman Haji Abidin dan juga Ferry Sofyan. Kita masih menunggu. Kemudian juga nomor urut 02 Haji Muhammad Rum dan Hajah Mutmainah. Yang selanjutnya di nomor urut 03 Haji Safriansah dan Samsudin. Kita menunggu siapa yang akan menjadi peraih suara terbanyak yang pastinya dipilih oleh masyarakat Kota Bima di Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bima 2024 yang akan memimpin Kota Bima hingga di 2029 nanti, akan menentukan bagaimana nasib Kota Bima di 5 tahun mendatang. Akan seperti apa majunya dan berkembangnya Kota Bima ada di tangan pemimpin yang kita pilih hari ini.
Baik, selamat sore. Masih ya, perhitungan suara pemilihan Gubernur NTB 2024 dan ini update hasil quick count Pilgub NTB 2024 yang kami lansir dari tribunlombok.com yang masih juga kami menunggu hasil quick count-nya. Baik, selamat sore untuk seluruh juga petugas KPPS yang sudah sibuk dari beberapa bulan terakhir ya. Semangat terus untuk Anda, mudah-mudahan ini juga menjadi ladang pahala dan menjadi amal jariah untuk melakukan tugas negara yang sangat mulia hari ini. Yang walaupun ada beberapa kasus dan tragedi yang terjadi ya, seperti yang terjadi di Desa Waduani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Ya, KPPS berduka seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara, ketua KPPS 02 di Desa Waduani yang diserang oleh seseorang ya saat bertugas melakukan pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024. Ya, kita serahkan kasusnya ke kepolisian yang mudah-mudahan juga ini menjadi ya satu cerita yang ya satu kabar duka lah ya untuk semua, apalagi untuk petugas KPPS yang beberapa bulan terakhir memang sudah sangat capek kalau dibilang, sudah sangat letih untuk melakukan tugas, banyak sekali tugas yang dilakukan dan ya masih ada lagi permasalahan yang kemudian di luar tanggung jawabnya yang menjadi satu tragedi tersendiri ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan untuk semuanya. Baik, selamat sore untuk Anda yang masih deg-degan menunggu masih menunggu bagaimana hasil perhitungan suara untuk Pilgub NTB 2024 maupun untuk pemilihan Pilkada, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2024. Kita masih menunggu laporan dari beberapa rekan kami yang ada di beberapa TPS di Kota Bima. Ya, Anda juga bisa melihat di beberapa lembaga quick count ya, seperti di Komisi Pemilihan Umum ada real count-nya juga. Kemudian yang seperti yang kami juga update di sini adalah dari tribunlombok.com yang sudah merilis hasil quick count sementara Pilgub NTB 2024 dari versi lembaga survei Kedai Kopi. Dan ini update quick count berdasarkan data yang masuk yaitu 70,75% pada Rabu 27 November 2024 di pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan hasilnya ya, paslon nomor urut 03 lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri atau Iqbal Dinda unggul dengan 40,43%. Yang disusun paslon nomor urut 2 Zulkifli Mansa dan Suhaili FT atau Zul Uhel dengan 30,70%. Yang kemudian paslon nomor urut 3 Siti Rohmi Zalila dan Musafirin dengan angka 28,87%. Nomor urut 1. Maksud saya paslon nomor urut 1 Siti Rohmi Zalila dan Musafirin dengan di posisi ketiga ya dengan angka 28,87%. Dan ini data yang masuk berdasarkan data yang masuk 70,75%, baru 70,75%. Ini hasil sementara dari quick count Kedai Kopi dari Pilgub NTB 2024. Kita masih menunggu rilisan yang terbaru. Saat ini untuk waktu Kota Bima di pukul 16:08 waktu Indonesia Tengah. Kita berharap akan ada update terbaru ya di pukul 16:08 waktu Indonesia Tengah. Ya, setiap detiknya berarti setiap detiknya berarti Salaja People, dan setiap detik bisa berubah ya perhitungan suaranya.
Kesewa prawira jauh Rahira kanta mas kakonku Tidak adikku amania Bok adikku amania Adem madanawa
Baik, hai, masih bersama kami di perhitungan suara Pilkada Wali Kota Bima 2024. Kita akan menyaksikan live report atau laporan langsung dari Bang Ali di TPS 003 Kelurahan Sadia, Kota Bima.
ya Romi Kirim mengingat lampauan suara kandidat yang disebut baik kandidat pasangannya. Kemudian penghitungan calon wali kota dan wakil wali kota Bima, kami akan menetapkan dulu untuk penghitungan surat suara gubernur dan wakil gubernur pada hari ini. Ya. Saat ini masyarakat juga antusias walaupun di tengah banjir melanda pada hari ini, tapi masyarakat Kelurahan Sadia begitu penasaran ingin melihat bagaimana kondisi ya, di tengah banjir yang melanda pada hari ini masih bertahan dan masih juga ada juga yang berdiri di atas genangan air. Para masyarakat banjir yang sedang seperti pada hari ini. Bukan yang bisa kami lakukan. Ya, demikian Mbak Niar. Halo. Ya, baik, demikian yang bisa kami laporkan dan kami kembalikan ke studio. Baik, hai Selaja People, kita masih bersama untuk di proses perhitungan suara Pilkada Kota Bima 2024. Dan Anda mungkin bisa ya memantau di laman Facebook Berita Amanah, sudah ada rilisan terbaru hasil quick count. Dan ini adalah suara yang masuk baru 1,4%. 1,4% dan ini pun baru dari Kecamatan Punda. Ya, saat ini rilisannya ada berapa ini? Ada 82,3% dari 210 suara yang masuk. Ini sudah di angka 62,3% diraih oleh nomor urut 01 Haji Arahman Haji Abidin dan Ferry Sofyan. Kemudian ada 36,5% dan di nomor urut 02 dengan suara 36,5% dengan 123 suara. Dan selanjutnya di nomor urut 03 mendapatkan suara 1,2% atau 4 suara dan ini baru dari Kecamatan Punda. Dan rilisan dari Berita Amanah, Anda mungkin bisa langsung melihat quick count untuk Pilkada Kota Bima dari rilisan berita di Facebook Berita Amanah. Dan ini suara yang masuk baru 1,4%.
dan ini pun baru di Kecamatan Punda. Ya, hasil rilisan quick count-nya Salaja People ada 62,3% atau 210 suara untuk Haji Arahman Haji Abidin atau Manfer. Kemudian untuk pasangan Rum Inah ada 36,5%. Selanjutnya untuk Haji Ansar dan Samsudin ada 1,2%. Dan ini baru 1,4% suara yang masuk. Dan kita lihat ini pun baru dari satu kecamatan ya di Kota Bima, dan ini baru hasil sementara dari Kecamatan Punda. Ya, ada 5 kecamatan di Kota Bima yang melingkupi Asa Kota, Kecamatan Punda, Kecamatan Raba, Rasanae Barat, dan Rasanae Timur. Kita masih menunggu quick count hasil perhitungan suara cepat yang dirilis oleh beberapa lembaga di NTB maupun di Kota Bima sendiri, dan salah satu yang sudah rilis adalah dari Berita Amanah. Bisa Anda saksikan dan melihatnya di laman Facebook secara live saat ini. Ya, data yang masuk baru sedikit ya dari Facebook Berita Amanah. Ini juga kita lansir dari Facebook Berita Amanah. Anda bisa menyaksikan suaranya baru 1,4%. Dan hasil yang dirilis adalah Haji Arahman Haji Abidin atau Manfer dengan 62,3%. Dan kemudian pasangan nomor urut 2 36,5%. Dan pasangan Ansar dan Samsudin 1,2%. Ya, kita masih menunggu rilisan terbaru setiap detiknya. Ini sangat berarti ya, karena setiap detik itu suara berubah. Setiap detiknya akan ada perubahan yang sangat banyak. Jadi Anda yang tidak berkecil hati, tetap berharap besar ya. Ya, jangan sampai patah semangat. Kita akan melihat kembali nanti hasil quick count dan perhitungan suara terbaru yang di-update oleh beberapa lembaga. Salah satunya untuk Pilgub sendiri. Beberapa lembaga survei sudah mengupdate hasil quick count untuk Pilgub NTB. Dan kita masih belum percaya ya untuk suara yang saat ini hanya sekian persen. Ini belum menentukan siapa pemenangnya. Selamat sore untuk semuanya yang menyaksikan kami di laman Facebook kami di Salaja Media, untuk yang menyaksikan juga di laman website kami di salajamedia.com, di TikTok kami juga di Salaja Media. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan Kota Bima adem sekali sore ini karena sudah diguyur hujan dari timur hingga barat ya, merata hujannya. Yang mudah-mudahan juga hujan ini membawa kedamaian untuk pemimpin dan juga warga Kota Bima yang insya Allah akan terpilih hari ini. Ya, kita masih menunggu hasil quick count, proses perhitungan suara, dan masih dilaksanakan di semua TPS yang ada di Kota Bima. Selamat sore untuk semuanya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:28. Setiap detiknya berarti dan setiap detiknya ada banyak perubahan. Selalu berharap dan selalu apapun yang menjadi tumpuan harapan kita adalah pemimpin yang terbaik yang akan dihadirkan untuk Kota Bima tercinta, yang menjadi harapan besar untuk masyarakat Kota Bima, dan kita semuanya dengan perbedaan pendapat yang ada bisa legowo menerima dengan hati yang lapang bahwa siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik, pilihan dari rakyat Kota Bima semuanya. Baik, ada 218 tempat pemungutan suara di Kota Bima dan kami masih menunggu hasil perhitungan suara. Kita di gelaran proses perhitungan suara untuk Pilkada Kota Bima dan kita masih menunggu laporan dari beberapa rekan kami yang ada di TPS. Baik, kita masih akan mengecek lagi real count Pilkada dari kedai kopi, hasil dari updatean kedai kopi dari Tribun Lombok ya.
Baik, hasil quick count untuk kedai dari lembaga survei kedai kopi. Ya, Salaja people, kita melihat dulu Iqbal Dinda unggul telak ya di tempat, lalu Iqbal nyoblos dan total dukungan ada 284 suara. Ini dari informasi yang kami lansir dari tribunlombok.com. Dan pasangan calon nomor urut 3 lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri ini dipastikan unggul telak ya di TPS 001 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Dan TPS 001 ini menjadi tempat dari lalu Muhammad Iqbal bersama keluarga besarnya mencoblos sebagai pemilih yang datang terakhir. Ya, kita masih menunggu rilisan dari kedai kopi ya, rilisan lembaga survei kedai kopi. Kita masih menunggu hasil rilisan Pilgub NTB dan Lemboade untuk semuanya yang saat ini deg-degan. Saya juga deg-degan sekali. Baik, oh, makanya saya tidak tahu. Baik, Salaja people, hai, dengan suara yang masuk 81,75% hasil quick count Pilkada NTB 2024. Kita akan membacakan live hasil quick count Pilkada NTB 2024 yang kami lansir dari tribunlombok.com, dan ini adalah hasil Baik, kami akan menerima laporan langsung dari Mas Oki yang ada di TPS. Kita akan menyaksikan sebentar lagi live report dari Mas Oki. Silakan Mas Oki, kami menunggu laporan Anda. Suasana di rumah kediaman salah satu paslon Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima, yaitu tepatnya di kediaman Haji Arrahman H. Abidin, paslon nomor urut 1, yang mulai dipadati oleh simpatisan atau pendukung dari paslon nomor urut 1. Dan saat ini saya berada di depan layar, tepatnya di layar hitung cepat yang diselenggarakan oleh paslon nomor urut 1, tepatnya di kediaman Haji Arrahman H. Abidin, ya, di dalam
Baik, terima kasih untuk Mas Oki yang ada di TPS 02 Kelurahan Bande ya. Baik, kita akan masih perhitungan quick count hasil quick count Pilkada NTB 2024 ini kami lansir dari Tribun Lombok ya. Yang ini adalah hasil dari survei lembaga survei kedai kopi. Ya, suara yang masuk dari data yang masuk sudah 81,75% dan saat ini pasangan calon nomor urut 3 Iqbal Linda meraih suara tertinggi dengan 41,32%. Disusul kemudian oleh Bang Zul Uhel nomor urut 02 dengan 30,30% dan selanjutnya ada Rohmi Filin nomor urut 01 dengan suara yang masuk 28,42%. Ya, ini data yang masuk baru 81,75%. Sabar menunggu, ini belum 100%. Jadi masih ada harapan untuk yang memang suaranya masih rendah ya. Ya, setiap detik bisa berubah. Jadi tetap berharap, jangan putus harapan. Hasil quick count Pilgub NTB yang kami rilis dari Tribun Lombok, yaitu dari lembaga survei kedai kopi dengan suara yang masuk 81,75%. Kami ulangi dengan pasangan calon tertinggi, suara yang mendapatkan suara tertinggi yaitu Iqbal Dinda dengan 41,32%. Selanjutnya ada Zul Uhel dengan 30,30%. Dan selanjutnya ada Rohmi Firin dengan 28,42%. Ya, tidak mungkin tiga-tiganya akan meraih nilai tertinggi atau suara tertinggi. Pasti hanya satu pasangan calon yang akan kemudian meraih suara terbanyak. Dan kita masih menunggu, setiap detik akan berubah, setiap detik masih akan ada harapan. Lembo Ade untuk semuanya yang menunggu juga hasil quick count untuk Pilkada Kota Bima, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima. Kami masih menunggu rilisan yang terbaru dari beberapa lembaga atau kemudian komunitas yang melakukan jejak polling suara atau juga perhitungan suara cepat. Dan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima juga saat ini ya deg-degan seperti kita juga menunggu siapa yang kemudian bisa meraih suara terbanyak di kompetisi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima 2024. Baik, kita menyambung kembali dengan Mas Oki. Halo Mas Oki, silakan, kami menunggu laporan Anda. Silakan melaporkan untuk apa yang terjadi di lingkungan suara. Halo? 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 Ya, Oke, silakan Mas Oki. Oke, di MC People, saat ini saya masih berada di kediaman salah. Halo, selamat sore semua. Suara kedengeran? Halo? Oke, sorry. Jadi di MC People, ya saat ini Mas Oki sedang saya masih berada di kediaman Ajiman, salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2004 di Pilkada serentak tahun 2024, di mana kalau saat ini masih beberapa simpatisan dan juga pendukung dari paslon nomor urut 1 yang masih berkumpul untuk menyaksikan hitung cepat di Pilkada wali kota dan wakil wali kota Bima yang diselenggarakan oleh paslon nomor urut 1, tepatnya di kediaman Haji Ar-Rahman H. Abidin. Nah, kalau tadi sempat terlihat begitu riuhnya pasangan nomor urut 1 atau pendukung dari nomor urut 1 yang ketika atau sampai saat ini itu untuk penghitungan cepatnya masih sementara unggul versi dari quick count pasangan nomor urut 1 yaitu Haji Ar-Rahman Abidin
dan juga ada Ferry Sofyan. Oke, Niar. Saya mungkin sedikit beralih ke depan layar, di mana proses penghitungan suara quick count ini sementara berlangsung ya. Jumlah suara masuk. Suara pemilih sedang. Oke nih ya, cukup sekian dulu laporan saya dari kediaman Haji Rahman Abidin, di mana proses hitung cepat itu masih berlangsung gitu ya. Terima kasih Niar, saya pamit. Baik, selamat sore semuanya. Hai yang menyaksikan kami di proses perhitungan suara Pilkada Kota Bima 2024. Demikian laporan dari Mas Oki di TPS 02 Kelurahan Mande, Kota Bima. Baik, kita masih merilis ya dan masih menunggu hasil perhitungan suara ataupun perhitungan cepat suara ya, quick count, yang dirilis oleh beberapa lembaga survei. Baik, kita masih melihat di Tribun Lombok yang saat ini masih suara yang masuk 81,75% dari Pilgub NTB, hasil quick count Pilkada NTB 2024. Suara yang masuk baru 81,75% dan masih ya di angka 81,75. Ini dirilis oleh lembaga survei Kedai Kopi. Baik, untuk Anda Selaja People, terima kasih untuk yang masih menyaksikan kami di Selaja Media, di laman Facebook kami maupun di website kami selajamedia.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Niar masih di sini bersama juga tim-tim tangguh yang selalu update, memberikan laporan terbaru apa saja hasil dari proses perhitungan suara Pilkada 2024. Ya, rata-rata masih untuk perhitungan Pilgub, surat suara pemilihan gubernur NTB 2024 untuk beberapa TPS yang mungkin setelah selesai Pilgub, perhitungan surat suara pemilihan gubernur baru kemudian akan dilanjut oleh perhitungan surat suara wali kota dan wakil wali kota Bima. Jadi Anda sabar menunggu, jangan sampai marah-marah, ngamuk-ngamuk atau apa. Sabar adalah yang terbaik ya. Dan kita juga masih dengan sabar menunggu di sini untuk Anda. Hasil sementara yang dirilis oleh Berita Amanah tadi seperti yang kami sampaikan, baru suara yang masuk adalah 1,4%. Ini baru hanya awal-awal, masih ecek lah ya. Dan ini diungguli oleh Manferi dengan 62,3% dengan 210 suara yang masuk. Kemudian nomor di urutan kedua ada 36,5% Haji Rum dan Uminah, kemudian Haji Ansar dan Samsudin dengan 1,2%. Dan ini pun baru dari Kecamatan Punda ya. Ya, di beberapa tempat dilakukan nobar ya, nonton bareng quick count untuk pilkada. Dan terima kasih juga untuk yang nobar di Selaja Media ya, yang melihat dan menunggu hasil Pilkada Kota Bima 2024 dengan sangat deg-degan. Bahkan mungkin ada yang sakit perut ini sekarang. Lembo ade untuk semuanya. Kita masih akan menunggu hasilnya. Yang mudah-mudahan semuanya sabar. Semuanya siapkan pastinya cemilan. Ya, kalau habis hujan begini enaknya pisang goreng hangat ya. Kemudian juga ada teh manis. Boleh, kopi juga boleh. Yang saat ini kita lihat juga di hasil dari live hasil quick count Pilkada NTB ya. Ada dari Tribun Lombok, Anda bisa juga melihatnya di laman KPU juga bisa.
Kemudian lembaga survei yang mendapatkan izin dan sertifikat dari KPU NTB adalah Lembaga Survei Indonesia atau LSI, kemudian Lembaga Survei Kedai Kopi, dan kemudian juga ada Lembaga Survei Polling Indonesia atau ya. Oke, kita akan istirahat dulu sebentar. Selamat menikmati dan menonton kami di salajamedia.com. Jangan engkau bersedih, jangan engkau cemberut. Apapun masalah, apapun ujian, hadapilah dengan senyuman. Jangan
Persiapan apel. Pemimpin apel memasuki lapangan apel, langsung mengambil alih pasukan. Namun, apel siaga pemilihan serentak nasional tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Hormat! Dan tegak! Dan Pada kesempatan ini, jawab dengan serentak. Apakah saudara-saudara siap mensukseskan pilkada? Sekali lagi, apakah saudara-saudara semuanya siap mensukseskan pilkada? bekerja dengan jujur, aman, dan tertib. Sehingga pemilu yang kita harapkan dapat dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas. Di dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan di dalam bilik suara tersebut, kemudian menggunakan hak pilihnya di dalam bilik suara. 3 jenis logistik yang akan diterima pada saat teman-teman pengawas TPS hadir di TPS pada pagi hari ini. Yang pertama salinan DPT, DPTB, dan kemudian Apa tuh? tidak ada logistik pemilu dan pemilihan yang menyebutkan ada IDK. Jadi diingat ya. Oke, sudah dikasih ya. Oke, terima kasih.
Selaja people, untuk Anda juga di MC people yang mendengarkan kami di radio kami di 102.4 FM. Untuk Anda juga yang menyaksikan kami di laman Facebook kami, kami akan menunjukkan pada Anda video salah satu kegiatan dan juga suasana di salah satu rumah pasangan calon nomor urut 01 di Haji Rahman Haji Abidin ya, di rumah Haji Man di Mande. Bagaimana suasana nonton bareng quick count, hasil quick count Pilkada Kota Bima 2024. Baik, ada rekan kami Mas Oki di sana yang akan kami hubungi. Silakan laporan Anda Mas Oki. Ini adalah suasana pendukung yang berada di dalam kediaman paslon nomor urut 1 yaitu Haji Man, di mana warga atau pendukung, simpatisan dan tim sukses dari paslon nomor 1 berkumpul menyimak real count sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Jadi suasananya masih seperti ini dan saya belum melihat Ajiman dan juga Abah Ferry yang berada di sini yang ikut menyaksikan penghitungan atau hitung cepat Pilkada Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024. Baik, Selaja people, ini di suasana pos kemenangan paslon nomor urut 01 ya, ramainya, dan kita akan melihat dulu, mengintip hasil quick count sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima di Pilkada serentak 27 November 2024 hari ini. Ya baik, hasil real count yang bisa kami sampaikan ini baru data yang masuk adalah 1,08%. Suara yang masuk untuk paslon 01 yaitu Manfer ada 55,61%. Selanjutnya juga ada di paslon nomor urut 02 dengan suara yang sudah mencapai 41,64%, maaf. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 03 dengan perolehan suara 1,46%. Dan ini baru dari suara sejumlah 1,08%. Jadi baru sedikit suara yang masuk perhitungan sementara ya. Untuk Anda yang juga saat ini menyaksikan langsung perhitungan surat suara wali kota dan wakil wali kota Bima yang sedang berlangsung di seluruh TPS di Kota Bima. Kita akan juga menunggu laporan dari beberapa rekan kami yang ada di TPS. Salah satunya ada Mbak Nur Komaria yang ada di Santi dengan laporannya dari TPS 1 Kelurahan Santi. Nomor urut 01 dengan 325 suara, kemudian nomor urut 02 dengan 146 suara, dan nomor urut 03 dengan 23 suara. Selanjutnya di TPS 03 Kelurahan Santi, nomor urut 1 dengan 273 suara, selanjutnya nomor 2 dengan 115 suara, dan paslon nomor urut 3 dengan 4 suara. Selanjutnya di TPS 004 Kelurahan Santi, paslon nomor urut 01 meraih 210 suara, paslon nomor urut 02 dengan 123 suara, dan nomor urut 03 dengan 10 suara. Ya, kami masih menunggu laporan dari rekan-rekan kami yang mengupdate hasil real count hari ini di beberapa TPS yang ada di Kota Bima. Untuk Anda juga yang masih menunggu dengan sangat deg-degan, sabar menunggu ya. Setiap detiknya pasti ada perubahan, dan Anda juga bisa Anda juga bisa melihat ya di beberapa lembaga survei yang melakukan quick count.
Salah satunya ada Rumah Amanah atau juga di Berita Amanah sudah ada hasil quick count yang berubah ya saat ini. Baik, selamat sore untuk Anda semua. Hai, dengan perolehan data suara yang masuk di laman Rumah Amanah di Rum Inah ya. Di Berita Amanah atau juga Berita Amanah bisa Anda saksikan di laman Facebooknya. Ada real count-nya di situ dengan 1,08% suara yang masuk dan ini ya, jangan berpatah semangat ya untuk Anda mungkin yang merasa suaranya sedikit. Setiap detik masih akan ada perubahan. Dengan hasil yang kami dapatkan ada di nomor urut paslon nomor urut 01 dengan 55,61%. Selanjutnya paslon 02 dengan 41,64% dan paslon 03 dengan 1,46% atau 77 suara. Baik, selamat sore untuk Anda yang menyaksikan di Salaja Media. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mudah-mudahan Anda masih akan tetap setia bersama kami di sini. Dan juga terima kasih apresiasi yang sangat tinggi untuk tim kami yang sudah bekerja sangat keras, ekstra keras dan bahkan mengenyahkan urusan pribadinya hari ini demi bisa kemudian memberikan layanan yang terbaik untuk Anda semua. Bisa menyaksikan kami di Salaja Media hari ini. Terima kasih. Semangat untuk semua kru dan juga tim Salaja Media dimanapun berada saat ini yang sudah berpencar ya di beberapa TPS di Kota Bima. Terima kasih juga ya untuk yang sudah memberikan laporan secara langsung. Ada Bang Aldi di sana, ada Mbak Kokom di Santi, ada juga Mas Roki di Mandi. Kemudian ada Mbak Yuyun di Kampung Paruga, di Kelurahan Paruga, ada juga Mas Indra di Kelurahan Mangge Maci. Baik, kita masih menunggu real count dari Rumah Amanah ya yang ada di Kota Bima untuk Pilkada Kota Bima pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima untuk periode 2024. Saat ini baru 1,08% suara atau ini baru tercover dari 13 TPS dari 218 TPS Kota Bima yang ada di Kota Bima di 5 kecamatan yang ada di Kota Bima. Dan angka suara tertinggi ini diraih oleh paslon nomor urut 01 yaitu Manfer yang kemudian disusul oleh nomor urut 02 dengan perolehan suara 41,64% suara. Yang disusul oleh selanjutnya nomor urut 03 dengan 1,46 suara.
Silao, mencari jual di Silao, jual I can see more Saburi Kuno tur pesho aska Befardo Garana podasi lamone gahimu di tanah wapakamochi garana podasi meti Garana podasi lamone kau mulapa lempi kancoe kai dandara para lao tanda karombo mane sujurane ban kapoda podana pipi liruwe ki mido
wajahku, apa bane bana dadim dumana ena adikku di oleh udah Baik, selamat sore untuk Anda semua. Hai, kita masih di gelaran serba-serbi Pilkada Kota Bima 2024 dan saat ini sedang perhitungan surat suara ya di semua TPS di wilayah Kota Bima untuk saat sekarang. Untuk informasi waktu, saat ini sudah menit 32 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita masih menunggu hasil dari real count, hasil perhitungan surat suara yang kami tunggu juga dari beberapa rekan kami yang ada di beberapa TPS yang ada di Kota Bima. Dan untuk informasi surat suara Pilgub ya, pemilihan gubernur, ini kami lansir dari hasil quick count Pilkada NTB 2024 yang saat ini sedang berlangsung, yaitu dari kami lansir dari Tribun Lombok, dan ini hasil dari lembaga survei Kedai Kopi. Ya, dengan suara yang masuk 81,75% dan menjuarai kompetisi Pilgub NTB, yaitu pasangan calon nomor urut 03 Iqbal Dinda dengan perolehan suara 41,32% suara. Yang selanjutnya diikuti oleh pasangan Jul Uhel nomor urut 02 paslon 02 dengan suara yang diraih 30,30% suara. Selanjutnya diikuti oleh pasangan calon nomor urut 01 Rohmi Firin dengan 28,42%. Ya, ini dengan data suara masuk 81,75%. Dan masih banyak harapan ya untuk yang sudah mengomentari juga. Ini Kedai Kopi ternyata sudah update 94% katanya, dan unggul adalah 03. Nah, kita masih ya untuk menunggu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima untuk Pilkada Kota Bima. Kita masih menunggu informasi dari beberapa rekan kami yang ada di beberapa TPS, dan saat ini kita melihat ya hasil dari real count yang dirilis oleh Rumah Ina ya, atau Rum Ina yang ada saat ini. Masih kita melihat suaranya ya, ini baru 1,08% suara yang berhasil, total suara yang masuk baru 1,08%, jadi baru sedikit. Dan perolehan suara diungguli oleh paslon nomor urut 01 yaitu Manfer dengan 55,81%. Kemudian diikuti dengan pasangan nomor urut 02 41,64%. Yang selanjutnya pasangan calon nomor urut 03 dengan 1,46%. Jangan berkecil hati, masih akan ada harapan.
Kita masih menunggu real count terbaru ya. Dan ini baru tercover dari 13 tempat pemungutan suara dari sejumlah 218 TPS yang ada di Kota Bima. Ya, beberapa juga yang sudah euforia merasakan kemenangan ya, merayakan kemenangan. Beberapa yang sudah posting juga di laman media sosialnya. Beberapa yang sudah posting di laman media sosial yang merasakan euforia, merasa sudah menang, bahkan sudah menangis. Ya, ini adalah harapan dari semua orang yang pendukung dari pasangan calon 01 berharap 01 yang menang ya di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima. Sementara juga paslon 02 berharap paslon 02 lah yang menang. Di paslon 03 ya semua pasangan calon dan juga pendukungnya maupun tim pemenangan dan juga seluruh pemilihnya berharap pilihannya adalah yang menang, itu yang terbaik. Tapi dari semua kompetisi hanya boleh ada satu yang akan menjadi juara dan kita berharap siapapun nanti yang menang, dari pihak yang kalah pun akan legowo dan lapang dada menerima keputusan takdir Tuhan lah ya istilahnya. Ini adalah keinginan Tuhan, keinginan dari warga Kota Bima, dari suara rekapitulasi suara paling banyak ini adalah dari keinginan seluruh warga Kota Bima. Baik, kita masih menunggu real count yang akan rilis sebentar lagi. Dari laporan dari rekan kami Nur Komariah yang ada di Kelurahan Santi. Di TPS 01 Santi, kemudian TPS 03 dan TPS 04 Kelurahan Santi. Di sana pun unggul paslon nomor urut 01 ya dengan peraih suara tertinggi. Di TPS 1 Santi, Kelurahan Santi ada 325 nomor urut 1. Kemudian di TPS 03 ada 273 suara yang diraih oleh Manfer. Kemudian di TPS 4 juga ada 210 suara. Kita masih menunggu ya. Masih menunggu, masih akan berputar dan setiap detiknya berarti masih akan ada perubahan. Seperti juga hasil dari real count yang dirilis oleh lembaga survei Kedai Kopi yang kami lansir dari Tribun Lombok. Saat ini masih 81,75% suara yang masuk. Jadi sebagian belum ya, belum terupdate. Kita melihat untuk Pilkada NTB, untuk Pilgub pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB yang merajai tahta pertama ada Iqbal Dinda pasangan nomor urut 03 dengan 41,32% suara. Gimana? Baik, kita merilis kembali dari real count Pilkada Kota Bima, yaitu dengan 1,62. Aduh, nggak jelas nih. Oh ya, real count ya di tim pemenangan 01 yaitu ada perolehan suara calon Manfer ada 55,03% suara. Kemudian perolehan calon urut 02 atau Haji Rumina ada 42,18% suara. Selanjutnya di perolehan suara nomor urut 03 Ansar Sam ada 1,62% suara. Ini baru perolehan suara dari 19 TPS dari keseluruhan 218 TPS di Kota Bima. Ya, kita masih menunggu, masih akan ada perubahan. Setiap detiknya masih akan ada perubahan. Ini dari perolehan suara masuk baru 6,71% ya. Dari 6,71%. Jadi masih banyak sekali. Dari 100% ini baru 6,71%. Jangan berkecil hati, kita masih akan menunggu hasil real count, perhitungan cepat yang real. Dan ini kita masih menunggu.
Baik, selamat sore untuk Anda yang menyaksikan kami di laman Facebook kami di Salaja Media atau juga yang melihat kami di laman website kami di salajamedia.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Yang mendengarkan kami juga di radio streaming kami di 102.4 dimanapun Anda berada di Indonesia atau di luar negeri. Saat ini juga warga Bima Dompu yang ada di luar Bima Dompu deg-degan juga menunggu seperti apa ya. Baik, selamat sore untuk Pilgub NTB. Suara yang masuk yang dirilis oleh lembaga survei Kedai Kopi masih 81,75% suara. Dan yang mengungguli adalah nomor urut 03 Iqbal Dinda dengan 41,32% suara. Baik, selamat sore untuk semuanya. Saat ini masih ya serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024 dan kami masih menunggu hasil real count, hasil perhitungan surat suara yang ada di seluruh TPS yang ada di Kota Bima untuk hasil pastinya. Kita akan menunggu hasil perhitungan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima maupun untuk Pilkada NTB pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2024. Kami akan mengakhiri jumpa kita untuk di serba-serbi pencoblosan Pilkada Kota Bima 2024 hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin mengetahui hasil akhir rekapitulasi surat suara Pilkada Kota Bima 2024. Anda bisa menyaksikan dan melihat di laman Facebook kami di Salaja Media atau juga di website kami salajamedia.com. Di TikTok kami juga di Salaja Media. Dan mendengarkan juga di radio streaming kami akan informasikan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Banyak maaf jika ada salah kata dan mudah-mudahan kita berharap Pilkada serentak 2024 yang dilaksanakan hari ini berakhir dengan damai, dengan tentram dan juga aman dan semua pihak juga legowo menerima siapapun yang menang, siapapun yang kalah, menerima kekalahannya dengan lapang dada, menerima kemenangannya juga dengan senang dan ikhlas ya. Yang mudah-mudahan kita semua akan bersatu, akan damai dan kita berharap pemimpin yang terpilih nanti insya Allah akan membawa Kota Bima lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan lupa saksikan dan melihat rekapitulasi hasil akhir dari Pilkada Kota Bima 2024 di Salaja Media. Saya Niar pamit undur diri. Thank you untuk kebersamaan Anda. Banyak maaf jika ada salah kata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaja Media.